Semangat pagi, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada. Bersama saya Wiyanto, Guru IPA SMP Negeri 12 Malang, CGP Angkatan ke-8 Kota Malang. Kali ini saya akan memetakan potensi atau aset yang ada di sekolah kita, digunakan sebagai pendukung untuk mensukseskan program-program yang berpihak pada murid. Untuk memetakan aset yang ada di sekolah kita, maka saya melibatkan beberapa stakeholder yang ada di sekolah, di antaranya Bapak Kepala Sekolah, staf, guru, karyawan, orang tua sebagai paguyuban, dan perwakilan dari anggota masyarakat. Bagaimana kami memetakan aset yang ada di sekolah dapat kita simak pada tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 12 Malang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf pengajar yang ada di SMP Negeri 12 Malang, Bapak Ibu staf, serta perwakilan dari pengurus komite. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya pada siang hari ini. Kita masih diberikan anugerah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Di sini Bapak Ibu kami hadirkan dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan forum diskusi untuk pemetaan aset yang ada di sekolah. Nah, aset yang ada di sekolah kita ini nanti akan kita petakan dalam rangka kita ingin melaksanakan program-program sekolah yang berdampak positif bagi murid. Nah, mengapa kita harus memetakan aset yang ada di sekolah kita? Ini karena ada 3 alasan. Yang pertama, agar kita mengenal potensi atau modal aset yang ada di sekolah kita. Jangan-jangan kita punya aset yang banyak, tapi kita tidak pernah memahami agar dapat benar-benar mendukung program sekolah yang berdampak pada kepentingan itu. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan rasa optimis. Tapi kita berpikirnya hanya sekolah kita kurang ini, sekolah kita kurang itu, tapi kita lupa bahwa kita sebetulnya punya potensi, kita punya kelebihan. Ini tujuan dari kita memetakan aset sekolah kita. Lalu untuk apa aset tersebut harus dipetakan? Aset sekolah ini akan kita petakan dalam rangka kita ingin mewujudkan tujuan dari kita, yaitu terciptanya manusia yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia, individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tentu ini fokusnya adalah pada kepentingan murid, Bapak Ibu. Nah, aset ini akan kita manfaatkan atau kita kelola dengan proses pemikiran menggunakan pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan atau berbasis aset. Yang pertama adalah fokus pada aset atau kekuatan, bukan melihat kelemahan atau kekurangan. Kemudian juga selalu membayangkan masa depan apa yang akan terkait kepala ini. Kemudian kita berpikir tentang tanpa kita sadari sebetulnya hubungan dari wali murid luar biasa. Kalau ini kita tidak gali, kita tidak angkat sebagai kekuatan, yang ada kita ngeluh. Wah, ini jangan-jangan enggak beberapa murid. Kali susah, tapi nyatanya kita bisa kok melaksanakan kegiatan ulang tahun sekolah yang didukung secara rupa oleh murid. Jadi pola kita adalah pada kekuatan. Kemudian kita mengorganisir kompetensi dan sumber alam yang ada di sekolah kita. Dan belum dikelola, belum diorganisir secara maksimal sehingga dampaknya kurang dirasakan. Kemudian yang keenam adalah kita merancang sebuah program berdasarkan visi dan kekuatan, kemudian kita merencanakan sebuah aksi. Untuk siang hari ini kita masih pada pemetaan aset, belum
program maupun rencana aksi. Nah kemudian modal atau aset apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah kita? Ada 7 macam, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama, budaya, kemudian modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Nah ini masing-masing akan kita gali, akan kita pas sama-sama. Kita lihat yang pertama adalah manusia. Manusia itu ikuti sumber daya di sekolah. Di sekolah itu ada pada guru, hanya ada tenaga pendidik dan pendidikan. Tetapi seluruh stakeholder di sekolah bisa sumber daya manusia yang ada di komunitas yang ada di orang yang ada di mitra sekolah, termasuk juga masyarakat diri kita menjadi manusia yang ada di komunitas. Ibu, sekarang kita masuk pada bahasan pertama tentang modal yang ada di sekolah. Modal manusia itu sumber daya manusia di komunitas sekolah. Komunitas sekolah seluruh sumber daya di sekolah. Bapak Ibu guru, karyawan, orang penting dan kira-kira apa yang di sumber tiga yang terakhir Bapak Ibu, yaitu modal finansial. Ini apa sih kemudian sekolah? Modal finansial itu tidak hanya melulu berupa tetapi bisa berupa pengetahuan, bisa berupa keterampilan yang bisa menghadirkan sumber keuangan bagi sekolah kita. Contoh, kalau kita punya banyak sampah, ini kalau kita punya kekuatan berupa pengetahuan, kemudian ada keterampilan, ini bisa kita kelola, kita jadikan sebagai sumber finansial. Diolah daunnya tadi, dijadikan pupuk kompos misalnya, kemudian pupuk kompos yang kalau berkualitas bisa jual mana,
Jadi jauh-jauh kita dari lingkungan kita yang ke bapak ibu guru, ke warga, nah sehingga bisa menjadi sumber finansial. Kemudian ada posyandu dan satu lagi yang tidak dimiliki oleh semua sekolah. Apa miskin? Apa gitu ya? Kinerja. Siapa sekolah yang memiliki bahasa kinerja? Sekolah artinya tidak semua sekolah memiliki potensi sumber modal keuangan berupa miskin. Sekolah memiliki, berarti kita punya modal lebih kalau dibandingkan dengan sekolah lain. Maka kalau kita masih belum kurang ini kurang, nah ini yang perlu kita gali bersama. Monggo diskusikan apa kira modal bina yang bisa kita angkat. Siap, monggo. Iya. Yang umum dulu ya, yang umum dulu kita punya Musnas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kira berapa Musnas? Per anak per tahun? Tidak tahu ya. Kalau tidak tahu berarti kita tidak tahu potensi kita. Sebesar 1.100.000 rupiah per tahun per siswa. Siswa kita ada berapa? 700. Saat ini yang terdata 749. Kalau satu anak ada 1.100.000, artinya ada sumber keuangan yang bisa kita kelola kurang lebih sekitar 825 juta. Tidak semua sekolah memiliki seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan sekolah swasta yang muridnya sedikit, tentu bonusnya juga sedikit. Artinya kita punya potensi, kita punya kelebihan. Kemudian kita berapa nominal? Tahu Ibu ya? Tidak tahu. Pernah tersosialisasi ya? Apa itu bosnya kita itu kurang lebih sekitar 400.000 per siswa per tahun. Tinggal dikalikan saja. Per siswa tahun, siswa tahun. 14 ditambah lagi dengan miskin. Berapa miskinnya? Tidak tahu ya? Berapa? 120 juta. Apa ini per siswa? Tidak per sekolah. Per 6 bulan ya? Betul ya? Per 6 bulan loh. 120 juta per 6 bulan. Ini kalau digabungkan semuanya nominalnya sudah di atas 1 miliar. Artinya ini sebuah kekuatan finansial yang biasa untuk sekolah kita. Tidak ada lagi istilah perlu, tinggal bagaimana kita kelola. Kemudian selain itu, oke, kita dari bisa memanfaatkan potensi sampah ya. Untuk apa ini Bapak Ibu? Iya, untuk kompos. Komposnya nanti kita pasarkan. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu, kertas sekolah kita, sisa-sisa kertas yang tidak terpakai sedikit atau banyak Bapak Ibu? Banyak. Kalau kita bawa ke bank sampah, itu kira-kira bisa jadi uang nggak? Bisa. Ini sebuah potensi. Jadi kita punya sampah yang bisa kita bawa ke sampah Bapak Ibu. Kita bisa kerjasama dengan bank sampah. Adiwiyata sudah punya rekening ada jadi ya, cuma belum pernah diisi. Artinya ada potensi yang belum kita optimalkan. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira potensi yang apa? Oh ya, bisa dibuat jamu. Kemudian jamunya diapakan? Dijual. Bapak Ibu pinter. Berarti banyak potensi yang bisa menghasilkan keuangan sekolah kita. Selain itu, apalagi kira-kira?
Tanaman toga sudah? Iya, kemarin saya lihat Bupati memperbanyak tanaman anggrek. Itu kalau beli di Suklidir berapa Bupati? Sekitar 30.000. Dengan Bupati jual 20.000, saya pasti beli 10. Nah, kalau kita bisa membeli harga yang murah, ngapain kita harus beli ke Suklidir? Toh kita bisa manfaatkan dari anak-anak mereka sambil belajar juga menghasilkan potensi finansial. Apalagi kira-kira yang bisa siapa kira-kira lagi yang kita gali tadi dari sampah diolah dari kompos sudah, kemudian sampah kita kumpulkan, kita pilah, kita bawa ke sampah, kemudian pembibitan anggrek kita jual ke warga sekolah juga laku. Yang penting harganya jangan sampai lebih mahal dari ini. Kalau perlu Suklidir pulangnya ke SMP tidak apa-apa, karena kita memang belajar dari kemarin. Kalau kita evaluasi, kita kebanyakan punya tanahnya yang kurang. Memang kita mencari sumber tanah di sekolah kita yang tidak terpapit, ini bisa kita perbaiki di pertemuan ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah membahas seluruh potensi modal yang ada di sekolah kita, mulai dari sumber daya manusia sampai dengan modal yang berupa modal manusia. Mudah-mudahan apa yang bisa kita tunjukkan hari ini benar-benar bisa kita aksikan di sekolah, kemudian bisa membawa dampak yang positif bagi. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.